Tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ini menarik. Karena kenapa? Biasanya jaksa dan hakim itu nggak jauh-jauh. JPU berdasarkan institusi mereka dan insting mereka pasti menganggap atau patut menduga bahwa ini ada sesuatu hal. Babak persidangan, perkara pidana yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, akhirnya diputus juga. Ya, dalam sidang putusan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Nikita resmi divonis hukuman kurungan penjara selama 4 tahun lamanya. Selain itu, ibu 3 anak itu pun dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Namun yang mengejutkan publik, dugaan tindak pidana pencucian uang dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim. Padahal, sejak tahap berita acara pemeriksaan alias BAP dahulu, dugaan tindak pidana pencucian uang selalu diserukan dengan lantang oleh pihak kuasa hukum Dr. Reza. Lantas benarkah drama panjang persidangan ini telah ditutup dengan vonis yang tepat dijatuhkan kepada Nikita Mirzani? Kalau melihat konteksnya yang terbukti pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman hukuman 6 tahun dan kemudian vonisnya 4 tahun, relatif berat. Tetapi kalau dibandingkan bahwa TPPU-nya itu tidak terbukti, maka menjadi ringan. Jadi ukuran berat dan ringannya adalah soal pasal yang terpenuhi. Nah, kali ini pasal terpenuhi adalah ITE 27B ayat 2 tadi itu, vonisnya 4 tahun. Ya. Nah, kalau mempertimbangkan soal TPPU-nya karena tidak terbukti, maka ya itu adalah menjadi tidak perlu diperhitungkan. Tetapi pandangannya mungkin bahwa ini kan ada tuntutan TPPU, kok nggak dituntut atau nggak divonis TPPU, ya apakah kemudian ringan? Ya menjadi ringan karena tidak terbukti dari itu. Karena hakim tidak punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebuah pencucian uang. Apa yang dilakukan adalah sebuah transaksi biasa. Soal putusan 4 tahun biasa aja. Tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Kalau jaksa penuntut umum itu benar-benar yakin ketika dia menuntutnya itu, apalagi dia residivis ya, dia akan nuntut maksimum. Tapi dia ada ambigu di situ, dia cuma 11 tahun. Artinya pasal yang disangkakan di alternatif kedua itu dia nggak yakin. Akan tetapi di kumulatif pertama. Jadi kan dia yang kena tuh alternatif pertama, kumulatif pertama. Jadi ancaman hukuman maksimumnya dia itu harusnya 20 tahun ketika memang benar-benar TPPU-nya terbukti. Akan tetapi pihak penasihat hukumnya dan Nikita berhasil mematahkan dalil-dalil di dalam dakwaan kumulatif pertama, yaitu tentang TPPU, bahwa tidak ada dan tidak terbukti itu TPPU. Makanya kenapa dia hanya dihukum alternatif pertama, yaitu pemerasannya saja, dengan mencoba dari 6 tahun ancaman maksimumnya dihukum 4 tahun. Hasil putusan 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dikatakan memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan tuntutan pihak JPU, di mana JPU sejatinya menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 11 tahun. Atas dasar itulah, isu dan spekulasi yang menyebut JPU akan naik branding kini berhembus kencang. Namun di lain sisi,
pandangan cukup mencolok tentang potensi adanya faktor lain yang memengaruhi putusan majelis hakim juga datang dari pakar hukum Herdian Saksono. Lantas mungkinkah ada oknum yang bermain dalam putusan 4 tahun terhadap Nikita Mirzani? Ya feeling-feeling aja, tapi saya nggak mau menuduh ya, karena kenapa? Pertimbangannya ada benarnya. Pertimbangan majelis hakim itu ada benarnya. Akan tetapi jaksa penuntut umum cukup yakin bahwa memang TPPU-nya itu ada. Nah, ketika biasanya silang sengketa terhadap majelis hakim dan JPU, itu biasanya berakhir dengan keluarnya sprindik. Nah, nanti diperiksa ini perkara ini, nanti siapa-siapa aja yang terindikasi atau ada dugaan suap atau janji sebuah perkara seperti di Surabaya yang akhirnya ketemu bonggolnya, yaitu saudara Asraf ya, yang di Mahkamah Agung yang dapat ketemu hampir 1 triliun. Nah, itu yang sebetulnya jadi menarik perkara ini, terbuka lah kotak Pandoranya. Kami dari tim penasihat hukum menghargai keputusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami hargai dan kami berterima kasih. Kalau menurut pendapat saya pribadi, ketika jaksa mengamini bahwa memang ada TPPU di situ dan hakim berpendapat lain, ini menarik. Karena kenapa? Biasanya jaksa dan hakim itu nggak jauh-jauh. Maka tadi saya berkomentar seperti kita di perkaranya Ronald Tanur, jaksa mungkin akan mengendus ada apa ini di majelis hakimnya, kan gitu. Karena memang mau nggak mau mesti diperiksa pengacaranya, JPU-nya, majelis hakimnya, apakah ada terindikasi yang seperti di Surabaya itu. Ini kan hukumannya di bawah setengah dari tuntutan JPU. JPU berdasarkan institusi mereka dan insting mereka pasti menganggap atau patut menduga bahwa ini ada sesuatu hal. Makanya pasti saya pikir ya mudah-mudahan nggak kejadian ya. Biasanya kayak gini nih muncul sprindik, penyidikan soal tipikor. Sementara itu, ketidakpuasan tampaknya juga dirasakan oleh Nikita Mirzani. Ya, walau putusan majelis hakim terbilang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, ibu 3 anak itu tetap tak mampu menyembunyikan rasa kecewa ketika ditemui pasca sidang putusan rampung digelar. Dalam kesempatan itu, Nikita bahkan sampai melempar sinyal kalau dirinya siap menempuh jalur banding. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Nikita soal alasan mereka mengajukan banding, serta bagaimanakah pula reaksi tim kuasa hukum Dr. Reza terhadap potensi jalur banding yang ditempuh Nikita? Kalau banding pasti ya. Artinya terima nggak dengan keputusan 4 tahun dan denda 1M tersebut, Kak? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Baik jaksa maupun terdakwa, kalau tidak senang dengan putusan ini, tidak setuju dengan putusan, silakan banding, itu hak sesuai undang-undang. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan putusan, sesuai kehendaknya, silakan banding. Itu aja. Itu sudah mekanisme undang-undang. Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Kalau kita benar kenapa takut? Jangankan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa begitu. Soal vonis kecewa ya dapetnya segitu, tapi hakim ngasihnya yang terbaik yang segitu. Semoga minggu depan kalau nanti masih ada banding. Tapi memang dari Kak Niki sendiri pengen banding atau seperti apa nih? Nggak tahu kalau itu, kita lihat dari tim kuasa hukumnya aja juga. Dari keluarga belum kita ngomongin ya, itu masih belum tahu. Dari kami dengan tetap menghormati
dan menghargai putusan dari majelis hakim yang mengadili perkara dari Nikita Mirzani ini, tentu dari tim penasihat hukum mempunyai penilaian bahwa terhadap putusan dan pertimbangan majelis hakim ini belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan saksi, ahli maupun bukti-bukti, alat bukti lainnya yang ada di persidangan. Sehingga menurut kami ya, putusan majelis hakim ini adalah putusan yang masih jauh dari fakta-fakta persidangan. Ada tempatnya nanti untuk mengkoreksi itu. Kami akan lakukan upaya hukum berikutnya terhadap putusan itu, tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, mungkin besok ya, kami akan berkonsultasi dengan Nikita. Kami juga tim akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Di balik semua langkah yang kini ditempuh Nikita, tentunya terdapat keluarga yang selalu setia memberikan dukungan. Tentu masih segar diingatan bagaimana sanak keluarga Nikita tak ada hentinya memberi dukungan tiap kali agenda persidangan digelar. Begitu pula sederet sahabat dari Nikita. Oleh karena itulah, hasil putusan kemarin masih terasa berat bagi keluarga. Ya, walaupun hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Nikita lebih singkat daripada tuntutan jaksa, ekspresi kecewa masih tampak di wajah mereka. Lantas, seperti apakah ungkapan keluarga usai mendengar putusan 4 tahun penjara kepada Nikita Mirzani? Hasil putusannya itu yang terbaik yang bisa hakim kasih ya. Yang penting nanti minggu depan masih ada banding lagi, jadi masih bisa. Untuk keluarga sendiri dengan hasil tersebut kecewa atau gimana, Kak? Ya kecewa sih ya, bisa lebih baik lagi hasilnya harusnya. Pokoknya buat kakak ya, semoga minggu depan nanti hakim bisa memberi yang lebih baik lagi, dan dari tim kuasa hukum kakak juga bisa sangat berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya nanti bisa bisa sesuai dengan harapan kita semua. Keluarga pengennya berapa sih sebetulnya? Yang pengen bebas dong pasti ya. Ya disyukuri aja lah, karena udah diputuskan kan. Dari pihak keluarga mungkin akan menempuh jalur apa lagi nih, Kak? Akan sepakat untuk banding juga kah atau seperti apa? Itu nanti PH-nya akan izin. Mendengar putusan dari majelis hakim, harusnya juga dia pulang sebenarnya. Tapi ya udah, itu udah keputusan hakim yang mulia. Ya udah. Tapi yang menarik, pihak penasihat hukum Nikita Mirzani masih meyakini bahwa dia tidak pantas untuk digajar hukuman. Dan yang menarik, memang setelah dibuktikan segala macam dan hakim juga punya keyakinan bahwa pemerasan itu ada, para pendukung Nikita Mirzani tetap meyakini bahwa pemerasan itu tidak ada. Nah, ini sangat menarik. Makanya kita coba tunggu hasilnya dari majelis banding. Apa hasilnya? Judek Fakti tingkat banding mungkin akan menghukum yang sama dengan Judek Fakti di tingkat pertama, atau dia punya pendapat lain karena dia bisa mengadili sendiri. Di lain kisah, Ismail Marzuki selaku asisten dari Nikita juga menghadapi agenda sidang putusan kemarin. Namun yang mencuri perhatian, tuntutan terhadap Mail tampak sedikit berbeda dengan apa yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Nikita. Ya, berbeda dengan Nikita yang dijatuhi hukuman 4 tahun, Mail hanya dijerat pidana kurungan penjara selama 3 tahun. Menanggapinya, Mail pun tak kuasa menutupi rasa kecewa. Pasalnya, ia sempat berharap dibebaskan dari penjara. Lantaran pasal tindak pidana pencucian uang tidak terbukti kebenarannya. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan Mail dan tim kuasa hukum? Harusnya bebas sebenarnya, karena pasal-pasal yang dituduhkan itu semuanya pemerasan sama TPPU-nya kan nggak ada.
harusnya tuh sebenarnya bebas. Jadi ya udahlah, kalau misalnya emang itu kan udah keputusan hakim yang mulia. Jadi Mail tinggal ikutin aja alurnya, tinggal jalanin ke depannya mau kayak gimana gitu. Iya, memang harusnya bebas. Karena kenapa? Kalau fakta hukum itu utuh disajikan dalam pertimbangan hukum tadi itu, maka itu arahnya adalah sebuah kesepakatan. Iya, saya kira Ismail dengan hukuman 3 tahun itu cukup berat ya menurut saya, karena apa yang dilakukan kan semata-mata menuruti ya, perintah dari Nikita Mirzani kan, tidak ada niat jahat kan. Dia sebagai seorang asisten yang kemudian loyal kepada majikannya dan tanda petik ya kepada yang menyuruh tadi itu, maka mempertimbangkan tidak ada sebuah niat jahat apapun, maka mestinya ya tidak seberat itu ya, bahwa kemudian dia dianggap turut serta, maka kemudian akhirnya memberatkan dari itu 4 tahun dan Ismailnya 3 tahun, yaitu dianggap turut serta dalam konteks pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE tadi itu. Itulah yang kemudian memberatkan, karena dianggap ada persekonggolan, dianggap ada sebuah konspirasi untuk menghasilkan uang dari Reza Dedis itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.